Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema lagi ya. Sekarang masuk ke tema 4, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan akibat dari hidup tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola dengan benar. Nah, sekarang diperhatikan di situ ada ayo membaca. Kita sama-sama membaca ya. Kalian juga bisa membuka bacaannya di buku paket ya, yang subtema 2 pembelajaran 6. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, sekarang informasi yang dapat diperoleh ya dari cerita itu, informasi yang dapat diperoleh yaitu yang pertama, sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Selanjutnya ada apa lagi? Informasi sekolah Adiwiyata, sekolahnya harus bersih, rapi dan indah. Ya, di sini sudah dituliskan ya. Sekolah juga harus rapi dan indah. Terus informasi apa lagi yang didapat? Sekolah Adiwiyata biasanya di halaman sekolahnya terdapat taman yang indah. Nah, itu beberapa contoh informasi yang didapat dari teks bacaan sekolah Adiwiyata. Kalian juga bisa mencarinya ya, mencari informasi dari bacaan. Selanjutnya di situ ada ayo berdiskusi. Dilihat, semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah, sekarang diperhatikan di situ. Manfaat kebersamaan di sekolah ya. Manfaat kebersamaan di sekolah itu apa? Yang pertama, semua pekerjaan yang berat terasa ringan. Ya, semua pekerjaan yang berat akan terasa ringan kalau dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, kalau dilakukan bersama-sama, pekerjaan itu akan menjadi cepat selesai. Terus yang ketiga, dapat berbagi cerita bersama teman. Ya, dapat berbagi cerita bersama
teman. Selanjutnya yang keempat, memiliki banyak teman, ya, memiliki banyak teman, ya. Terus yang kelima, tercipta suasana belajar yang nyaman, ya. Itu beberapa contoh manfaat kebersamaan di sekolah. Nah, selanjutnya ada manfaat tadi, sekarang akibatnya. Akibat jika tidak ada kebersamaan di sekolah. Nah, akibatnya apa? Kira-kira yang pertama, ya, semua pekerjaan akan menjadi berat. Jadi kalau pekerjaan dilakukan satu orang saja akan terasa berat. Beda kalau dilakukan banyak orang. Kalau dilakukan banyak orang akan terasa ringan. Selanjutnya yang kedua, pekerjaan tidak akan cepat selesai, ya. Pekerjaan tidak akan cepat selesai, ya, akibatnya jika tidak ada kebersamaan. Selanjutnya yang ketiga, tidak dapat berbagi cerita bersama teman. Kalau hidupnya sendiri-sendiri pasti tidak akan ada cerita sama teman-temannya, ya. Selanjutnya yang keempat, tidak memiliki banyak teman. Tidak memiliki banyak teman. Terus yang kelima, suasana belajar tidak nyaman, ya. Kalau pada bertengkar pasti suasana belajarnya tidak akan nyaman. Selanjutnya, ketika bergotong royong kami mengangkat meja bersama, ya, sama-sama mengangkat meja. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Diperhatikan di sini bentuk mejanya, ya, permukaan mejanya yaitu persegi panjang. Nah, sekarang contohnya, ya, contoh. Nah, di sini ada pola, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pola, ya. Pola itu yang diulang-ulang. Di sini ada persegi panjang, 2 persegi panjang, terus 1 segi 5, terus diulang lagi 2 persegi panjang, 1 segi 5, diulang lagi 2 persegi panjang, terus 1 segi 5. Jadi pola itu yang diulang-ulang. Selanjutnya 1 persegi panjang, 2 segi 5, 1 segi panjang, 2 segi 5, dan 1 persegi panjang, 2 segi 5. Nah, itu contoh pola bangun datar. Kemarin di materi kemarin juga sudah ada. Selanjutnya diperhatikan, ya. Di sini tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kemarin di pembelajaran yang kemarin juga sudah dijelaskan, ya. Diperhatikan di situ yang nomor 1 ada persegi panjang, segi 5, segi 6, dan diulang lagi persegi panjang, segi 5, segi 6. Sekarang diulang lagi persegi panjang, berarti selanjutnya yaitu segi 5. Setelah segi 5 yaitu segi 6. Jadi isinya titik-titiknya diisi dengan segi 5 dan segi 6. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua di situ ada segi 5, segi 6, segi 6, dan persegi panjang. Terus diulang lagi dari segi 5, segi 6, segi 6, persegi panjang. Terus titik-titiknya diisi dengan apa, ya? Tadi yang pertama yaitu segi 5, terus segi 6, persegi panjang,
segi 5, segi 6, segi 6, persegi panjang. Berarti selanjutnya yaitu segi 5. Setelah segi 5 ada segi 6. Jadi titik-titiknya diisi dengan segi 5 dan segi 6. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.